Oke, kembali lagi berjumpa dengan channel Pengeras Suara TV. Kali ini saya mengunjungi salah satu usaha saudara saya, yaitu adik kandung saya. Kebetulan adik kandung saya mempunyai usaha pembuatan batu bata press ya, yang sangat laris di pasaran, khususnya di daerah Tegal. Saya kurang tahu di daerah lain, kemungkinan sama, karena produk ini lebih menguntungkan bagi yang punya bangunan, karena bangunan akan cepat tinggi dan mengirit bahan baku, material lainnya, terus irit di upah tenaga kerja. Pertama-tama diawali yaitu persiapan untuk tanahnya ya. Jadi tanah di sini dalam kondisi kering, tapi tidak terlalu kering, ada kandungan air sedikit. Beda jauh dengan pembuatan batu bata kampung yang dibuat secara manual, itu harus diolah dengan air sampai seperti bubur bentuknya ya. Kalau ini enggak, ini lain. Ini tanahnya hanya sedikit mengandung air. Jadi dalam satu mesin yang dioperasikan itu ada yang mempersiapkan tanah, ada 2 orang, yang memotong tanah yang sudah diolah di mesin 1 orang, terus yang mengambil batu bata irisan pressnya itu untuk ditaruh diletakkan di tempat yang sudah disediakan itu 2 orang, berarti 5 orang, 5 atau 6 orang biasanya. Nah, di bagian tanah ini yang mau dipersiapkan ini ada 2 orang. Nah, ini tampak mesinnya. Mesinnya ini kebetulan adik saya ini membuat sendiri ya, meragum sendiri. Ini dari diesel, kurang lebihnya 20 lebih PK ya, 20 lebih PK. Persisnya saya nggak tahu karena di sini nggak ada adik saya, jadi saya nggak bisa nanya-nanya. Oke. Jadi tanah yang tadi sudah dipersiapkan, ini nanti oleh temannya dimasukkan ke dalam lubang yang berbentuk kotak ini, untuk dimasukkan ke dalam mesin, untuk selanjutnya diolah oleh 2 buah silinder yang ada kipasnya kalau nggak salah ya, ada kipas dorongnya, sehingga diolah sampai lembut, airnya didorong keluar, nanti berbentuk padat, berbentuk balok. Dalam memasukkan tanah ini ke dalam mesin, yang sangat dihindari adalah keberadaan batu, karena dapat mengganggu pekerjaan si mesin ini. Jadi ada bulatan di situ ya, saya namakan saja silinder. Itu silinder ada 2. Ternyata yang di sini polos, tidak ada kipasnya. Yang ada di kipasnya nanti yang berada di bagian tanah yang sudah dihaluskan di sini, terus didorong keluar, itu ada baling-balingnya. Silindernya ada baling-balingnya, selain berputar, dia juga mendorong ke luar tanah yang sudah dihaluskan di sini. Nah, pada bagian ini kita diperlihatkan tanah yang tadi dimasukkan ke dalam mesin, terus digiling oleh 2 silinder yang polos. Ini nanti keluarnya ini balokan tanah seperti ini. Jadi halus sekali, rapat sekali, yang berisikan hanya tanah saja. Tidak ada kandungan apapun selain tanah. Air cuma sedikit saja di sini, sehingga tidak perlu dijemur lama-lama. Ini nanti sudah cepat kering sendiri. Setelah keluar balok tanah seperti ini yang sudah padat dan halus seperti ini, nanti tiba di ujung sana oleh 1 orang yang berbeda lagi, nanti diiris memakai kawat-kawat yang sudah dihubungkan sedemikian rupa, sehingga terjadi pembelahan balok menjadi irisan batu bata press, yang sekali iris itu nanti ada 4 buah batu bata press dalam kondisi masih basah.
gitu ya. Dan sebelum diiris, manakala balokan tanah keluar itu dari mesin, ini petugas pemotong balokan tanah ini menjadi batu bata pres akan menaburi serbuk gergaji ke atasnya. Ini mungkin tujuannya untuk membantu pengeringan ataupun ya intinya memudahkan pekerjaan lah, begitu ya. Selain serbuk gergaji yang ditaburkan di atas itu, petugas pemotong balokan tanah yang sudah jadi ini menjadi batu bata ini dibekali juga dengan kuas, yaitu untuk membersihkan tanah-tanah yang melekat di kawat pemotong ataupun di area sekitarnya, agar perjalanan dari balok tanah yang keluar dari mesin ini lancar dan waktu pemotongan terjadi akan menjadi mulus. Dan ternyata masih ada satu alat bantu lagi, yaitu botol aqua yang berisikan oli bekas. Ini untuk membantu kelancaran pergerakan dari balok tanah yang akan dipotong, sehingga ini akan lebih cepat dikerjakan oleh tim ini. Pada saat terjadi kegagalan produk, pada saat pemotongan seperti ini segera dibuang atau tanahnya dimasukkan lagi langsung ke mesin. Ini bukti bahwa produk adik saya ini sangat mengutamakan kualitas. Jadi tidak mau produknya itu sembarangan ataupun cacat gitu ya. Kalau cacat-cacat sedikit sih nggak apa-apa, tapi kalau sampai putus sebelum diapa-apain, sebelum dikeringkan, bahkan sebelum dibakar, itu tidak akan terjadi. Ini akan segera dibuang atau diulang lagi. Terlihat tadi ada salah satu irisan bata yang retak ya, tidak sampai putus, padahal itu langsung dipisahkan ataupun dibuang kembali di tumpukan tanah. Jadi tidak mau produknya itu cacat. Ini sangat bagus sekali, kualitas dinomor satukan dan memang benar-benar dijaga ini. Dan ternyata tanahnya itu beli ya, saudara-saudara. Itu terlihat di video ada dump truck yang menurunkan tanah bahan baku dari batu bata pres ini. Dan setelah dipotong seperti ini, nanti ada dua orang yang giliran mengambil batu bata yang sudah menjadi potongan. Jadi untuk ditempatkan atau ditiriskan atau ditumpuk di tempatnya. Nanti saya perlihatkan, oke? Nah, di sini terlihat batu bata yang masih basah ini, yang tadi habis dipotong, diambil terus dibawa ke tempat khusus untuk meniriskan batu bata agar cepat kering. Dan tumpukannya itu pun diatur, tidak sembarang numpuk gitu ya. Jadi ada yang melajur ke arah barat dan timur, terus ada yang melajur ke arah selatan dan utara, sehingga tumpukannya tidak mudah jatuh. Ini kalau tukang batu bata sudah tahu persis, karena memang di sini sistem ataupun cara numpuknya seperti itu ya. Ini cepat kering sekali, sangat cepat kering. Saya maksud ini sangat cepat kering karena kandungan airnya cuma sedikit, jadi cepat sekali dibakar nantinya. Jadi sekedar informasi agan-agan sekalian, pemirsa Pengeras Suara TV Channel, batu bata ini ukurannya adalah panjang 26 cm, terus lebarnya 11 cm, dan tingginya itu 6 cm. Sehingga dalam 1 meter persegi itu terdapat 44 atau hanya 44 buah batu bata.
sehingga irit sekali. Kalau memakai bata kampung, itu dalam 1 meter persegi itu terdapat 74 batu bata, dan batanya pun tipis-tipis sehingga banyak memakan material adukan. Kalau ini karena tebal, cepat tinggi, sehingga material adukannya itu sedikit, relatif lebih sedikit, jauh lebih sedikit, dan pengerjaannya pun cepat, sehingga upah tenaga kerja bisa minimalisir. Bangunan cepat jadi, upah kerja juga dapat diminimalisir, dan material pun bisa atau jauh sekali hemat gitu. Batu batanya sangat cantik sekali ya, mulus-mulus dan besar-besar. Ini cocok sekali sebagai batu bata ekspos, atau ini rumah yang batu batanya itu tidak diplester, apalagi diaci, tidak dilepa ataupun diaci, sehingga mempertontonkan atau menonjolkan batu batanya. Ini cocok sekali menggunakan batu bata produk dari adik saya ini. Ini kebetulan yang harga per 1000 bata itu 1.300.000. Ya, ini sangat luar biasa. Ini sangat padat, berisikan tanah semua, sehingga batu batanya itu kuat sekali. Ini tukang yang menggunakan ini pun dalam memotong batu bata itu tidak cukup hanya dengan menggunakan cungkir atau apa ya bahasa ininya ya, bahasa Indonesianya mungkin sendok semen ya, itu enggak, karena enggak kuat. Ini harus memakai kampak, sehingga dalam pemasangan itu kadang-kadang dibutuhkan batu bata potongan, sehingga diambilkan dari potongan yang menggunakan kampak. Itu terlihat atap dari bangunan pelindung itu masih belum sempurna dipasang, karena memang usaha atau tempat usaha ini baru saja dibikin, karena yang lama itu terlalu jauh. Ini baru pindah dari tempat yang jauh ke tempat yang dekat dengan tempat tinggal, sehingga itu masih belum rapi. Di atasnya ada yang masih berlubang, belum dipasang dengan galvalum. Setelah saya tanya-tanya ke salah satu dari orang yang mengerjakan ini, dalam 1 hari kalau dikasih lancar mesin, tidak ada gangguan, itu antara 6.000 sampai dengan 8.000 buah batu bata bisa dihasilkan dari 6 orang ini, dengan kerjasama yang begitu kuat, solid, sehingga bisa menghasilkan 6.000 sampai 8.000 buah batu bata. Hebat sekali nih, hebat sekali. Kalau manual sehari paling berapa ya, bisa dibayangkan lah, pembuatan manual menggunakan tangan, sekali cetak hanya 2 biji batu bata, dan itu bisa dilakukan lama sekali. Apalagi kalau melihat pengolahan tanahnya itu harus menjadi bubur, itu menggunakan kaki yang luar biasa, membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Kalau ini berapa persen, 60 atau 70% ini mesin, dan yang 30% adalah dari manusia, tenaga manusia, sehingga bisa menghasilkan sampai dengan 8.000 buah batu bata dalam 1 hari, kalau tidak ada kendala teknis di mesin. Demikian proses pembuatan batu bata pres di Kabupaten Tegal, atau tepatnya di Slawi ya, dari mulai awal sampai dengan akhir. Namun masih ada yang kurang satu nanti, yaitu pembakaran batu bata merah. Nanti kalau sudah siap untuk dibakar, insya Allah saya dari Pengeras Suara TV Channel akan meliput lagi, akan mendokumentasikan lagi proses pembakaran batu bata merah menjadi siap pakai.
Oke, demikian saja. Terima kasih.